Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan buat ibu-ibu semua yang telah hadir meluangkan waktunya pertemuan kita hari ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu berjumpa kembali di dalam kegiatan FDS P2 K2 hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengelolaan keuangan keluarga. Ya Bu, di sini saya ingin menanyakan sesuatu kepada ibu-ibu. Apakah ada yang mengalami masalah keuangan di dalam keluarganya, di mana itu Bu biasa lebih tinggi pengeluaran tak daripada pemasukan tak, seperti itu? Ada ibu-ibu? Ya, ada ya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana agar ibu-ibu tidak masalah dalam keuangan keluarga ya. Di sini saya akan menjelaskan poster tentang ya, stop gali lubang, tutup lubang. Jadi itu harus disimpan, dipikirkan, diingat ya Bu ya, stop gali lubang, tutup lubang. Dengan pengelolaan uang yang tepat. Jadi di dalam keluarga kita bisa rencanakan dan kendalikan ke penggunaan uang bersama keluarga, di mana kita harus gunakan sistem amplop ya Bu. Jadi kita pilih dan masukkan ini biaya untuk pembayaran listrik, ini untuk pembiayaan beli susu anak, kemudian tulis untuk pembelanjaan bahan dapur, alat mandi ya. Kemudian biasakan menabung dengan disiplin ya. Jadi ajar anak-anak kita, keluarga kita, ajar semuanya untuk disiplin untuk menabung. Jangan fokus melihat besarnya, tetapi kita harus disiplin ya Bu. Setiap hari ada rezeki kita sisihkan, ditabungkan lagi ya Bu. Nah, kemudian pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang ya. Jadi sebelum kita berhutang itu harus dipikirkan bagaimana bunganya, bagaimana cara mengembalikannya, bagaimana atau di mana kita dapat berhutang, seperti itu ya Bu. Untuk ibu-ibu semua, ibu bisa melakukan sesuatu agar mengatasi pengeluaran ibu-ibu ya. Kita harus mengetahui yang mana menjadi kebutuhan dalam rumah tangga, yang mana menjadi keinginan ya Bu. Nah, kebutuhan itu misalnya seperti apa ibu-ibu? Beli bahan dapur. Ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Seperti yang Ibu Rahma sampaikan bahwa kebutuhan itu yang pertama membeli bahan dapur ya. Yang kedua itu kita bayar listrik, beli susu anak, seperti itu ya Bu. Sedangkan keinginan, misalnya itu Ibu ingin beli baju baru lagi, ada tas baru, mau beli lagi. Nah, yang ini Bu bisa kita tunda dulu ya, karena kebutuhan dibanding keinginan itu berbeda ya Bu. Nah, yang kebutuhan kita itu yang kita utamakan ya, karena ketika kebutuhan tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup kita, sedangkan keinginan jika tidak dipenuhi tidak mengganggu kelangsungan hidup kita. Jadi keinginan itu bisa ditunda ya Bu. Ibu-ibu mengetahui yang mana menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, ibu-ibu bisa menyusun anggaran ya, seperti tabel berikut ini. Misalnya sekarang kita berada di bulan 6. Jadi bulan 6 2020 pendapatan. Di sini kita berikan keterangan ya Bu. Nanti kita sama-sama untuk menyusun anggaran. Misalnya pendapatan Ibu Rahma di bulan 6 itu 200.000. Kemudian Bapak suami Ibu itu 300.000. Jadi totalnya sekian. Kemudian Ibu tulis mana yang menjadi kebutuhan ya Bu, kan keinginan ya. Jadi kita tulis, kemudian kita hitung apakah sesuai dengan pemasukan kita ya Bu. Nah, kalau ada sisa nanti itu bisa menjadi tabungan ibu-ibu. Jadi cara untuk mengendalikan pengeluaran ibu-ibu di rumah itu, ibu-ibu bisa
bisa menggunakan sistem amplop dan catatan kas harian, ya Bu. Ini sangat penting untuk kita terapkan. Kenapa? Karena di dalam catatan kas harian, ibu-ibu bisa mengetahui pendapatan, pengeluaran setiap harinya. Anak pintar, jadi anak ya, jadi anak pintar. Kemudian ini sangat perlu untuk ibu-ibu terapkan ya. Jadi untuk mengendalikan anggaran ibu-ibu ketika ibu ingin berbelanja, alangkah baiknya itu ibu menulis ya, menulis yang mana menjadi kebutuhan ya. Jadi ketika ibu sampai di toko atau di pasar, ibu belanja sesuai kebutuhan ya, bukan belanja berdasarkan keinginan seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mengenai pengelolaan keuangan keluarga kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bernilai pahala ya Bu ya, bermanfaat untuk kita semua. Sebagai oleh-oleh lagi, saya akan membagikan brosur untuk ibu-ibu ya. Ini dapat ibu-ibu praktekkan dan pelajari kembali di rumah bersama pasangan keluarga agar dapat mengelola keuangan keluarga lebih baik ya. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya Bu ya, bersama pasangannya, oke? Ya, terima kasih, mudah-mudahan bulan depan kita sehat-sehat, dapat bertemu lagi di pertemuan P2K2 selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.